Kalian tahu aku murid langsung sang ahli wewangian. Kantong aromaterapi ini bisa menyembuhkan insomnia para putra Anda. Saya hanya meminta 500.000. Hei! Tunggu sebentar. Isi di dalam ini hanyalah rempah biasa. Mana ada bahan untuk mengobati insomnia? Ayo kita pergi. Mau pergi, jangan harap. The film was translated and narrated by M Media. Bu, tidak apa-apa. Ini toko milik bawahan. Harus dikelola dengan baik. Segera tarik kembali toko ini. Keluarga Shen tidak akan bekerja sama dengan orang rendahan. Pergi! Keluarga Shen, dia ini pasti pewaris keluarga Shen. Ikuti dia dan kita bisa temukan petunjuk Lingin Xiang. Itu saya baru dengar. Dia menderita insomnia. Saya sudah buatkan kantong wangi penenang untuk mengatasi insomnia. Ini ambil. Nona, berapa usiamu? Sudah cukup umur untuk menikah? Mau mempertimbangkan putraku? Kalau aku menikah dengannya, aku bisa tetap di keluarga Shen. Bibi, kita cocok untuk menikah. Oh, pas sekali. Hanya saja putra saya menderita insomnia parah. Kesehatannya kurang baik. Coba lihat. Bibi, tenang saja. Serahkan semuanya padaku. Selain dia, mungkin tidak ada lagi yang bisa menyembuhkannya di dunia ini. Gadis ini langsung tahu kalau dupa penipu itu bermasalah. Kemampuan ini tidak dimiliki semua orang. Kamu jangan pilih-pilih. Aduh. Oh, dari mana kamu mendapatkan kantong wangi ini? Indra penciumanku sedang terganggu. Mengungkap identitas terlalu berisiko. Kantung wangi ini pemberian orang, tapi isinya kuracik sendiri. Gadis yang sangat baik. Ayo menikah sekarang saja. Berniat jahat, aku tidak mau. Aduh, aku sudah setua ini. Cucu saja belum punya. Ditambah lagi kondisi tubuhmu ini. Apa kau mau aku yang sudah beruban ini harus menguburkanmu lebih dulu? Tuan muda, demi kesehatan Anda, terimalah tawaran Nona ini. Lepaskan. Sepertinya penyakit tulang rusuk ini sulit disembuhkan. Namun, Tenang saja, asal kau menikah denganku, aku pasti bisa menyembuhkanmu. Aduh, anakku, di usiaku ini aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa hidup. Sudah, saya bayar. Saya ingin melihat apa tujuan sebenarnya kamu masuk ke keluarga Shen. Baik, daripada menunda-nunda, bagaimana kalau hari ini kita langsung urus surat nikahnya saja, ya? terima kasih ya. Aduh, menantuku sayang. Ayo, duduk. The film was translated Baiklah, and karena kau narrated ahli by meracik M parfum, Media. silakan gunakan rempah-rempah keluarga Shen sesukamu. Benarkah? Apakah Ling Yun Xiang juga bisa digunakan? Tidak masalah. Dupa Ling Yun adalah pusaka keluarga Shen kami. Tidak mungkin diberikan begitu saja kepada orang luar. Sudah menikah, berarti sudah jadi keluarga. Kalau kamu bicara sembarangan lagi, jangan anggap aku ibumu. Kalian juga sudah lelah hari ini, minumlah sup obat ini, lalu kembalilah ke kamar untuk beristirahat. Dasar jent. Malam ini berusaha lebih keras, punya cucu sudah di depan mata.
Kenapa bibi ini malah menaruh Ye Huanxiang? Untung aku punya penawarnya. Kamu, kenapa kamu tidak memakai pakaianmu dengan benar? Bersusah payah masuk ke keluarga Shen. Sebenarnya apa tujuanmu? Aku akan membantumu menawar racunnya. Kenapa menghindar? Dulu saat kau bersekongkol dengan ibuku untuk memaksaku menikah, kau sangat berani, ya. Tentu saja, hanya dengan menikahimu, aku bisa menemukan Ling Yunxiang. Mana mungkin aku tidak berani? Oh, bukannya menemukan, malah diriku sendiri yang terjebak. Aku bantu kau menawar racunnya. Kalian sudah dengar belum? Tuan muda keluarga Shen menikahi wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Menurutku, hanya ahli wewangian dari keluarga terpandang seperti Kak Kong Ruo yang pantas bersanding dengan tuan muda Shen. Pernikahan itu mungkin saja hanya rumor. Lihat, bukankah itu The istri film baru was tuan muda Shen di translated pintu? and narrated by M Media. Kamu yang namanya Muran? Istri baru Kak Shen Yan? Panggilan kakak itu jangan-jangan punya dendam dengan Shen Yan? Bukan. Aku tidak kenal siapa itu Shen Yan. Berpakaian seperti ini, apa pantas menghadiri pesta ulang tahun Nyonya Besar Shen? Kenapa kamu memukul orang? Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Dasar pelakor tidak tahu malu. Tuan muda Shen hanya pantas untuk Kak Kong Ruo. Kalau begitu, aku juga akan memberimu hadiah besar. Kau, sebelum turun gunung, guruku berpesan, jangan cari masalah, tapi jangan takut masalah. Tangkap dia! Ada apa ini? Kak Shen Yan, wanita kampung ini main pukul saja tanpa alasan. Tak disangka, meski terlihat lemah lembut, saat genting dia tahu cara melindungi diri. Kak Shen Yan. Aduh, kenapa terjatuh? Kak Shen Yan, kamu harus membelaku. Dia yang memulai duluan, tapi lain kali aku akan menahan diri. Aku bikin masalah sama keluarga Shen ya. Istri saya biasanya penakut, melihat kucing saja takut. Kalau bukan karena kalian yang menindasnya, mana mungkin dia memukul orang? Aze, periksa rekamannya. Tuan muda Shen, kami salah. Kami tidak akan berani lagi. Dia melakukan itu demi membelaku. Itu Kak Kong Ruo yang menyuruh kami melakukannya. Tidakkah sebaiknya Anda juga meminta maaf kepada istri saya? Aku ini putri sulung keluarga Kong yang terhormat, tidak akan sudi minta maaf pada wanita antah berantai ini. Kamu benar-benar keterlaluan. Tapi hari ini adalah pesta ulang tahun Nyonya Shen. Bukankah sikapmu ini sama saja dengan tidak menghormati keluarga Shen? Jelas kamu yang keterlaluan. Di depan banyak orang, kau masih mau mengelak? Ku beritahu kau, kalau hari ini kau tidak membungkuk minta maaf, aku berhak mengusirmu. Kak Shen Yan. Saya rasa istri saya benar. Jika tidak minta maaf, usir saja dari pesta ini. Maaf saya salah. Muran, tunggu pembalasanku. Kaeshi benar-benar mencerminkan sikap seorang nyonya rumah. Benarkah itu?
Tapi pakaianmu ini terlalu mirip dengan Fu Sheng. Pergilah, ganti pakaianmu. Jangan permalukan keluarga Shen kita. Jelas sekali kau yang lebih mirip Fu Sheng. Tuan muda, sepertinya Anda sangat perhatian pada nonamu. Banyak pakaian ini bahkan belum dirilis di pasaran. Bukankah dia hanya memikirkan reputasi keluarga Shen kita? Kelihatannya kamu memang naksir dia. Masih saja mengelak. Itu Shen Yan, kemarilah sebentar. Pakaianku ini ditaburi bubuk mesiu oleh seseorang. Aku ambilkan obat untuk Ah, tidak usah. Pakai ini saja. Cuma ini? Aroma ini mirip sekali dengan Wen Xiang. Mungkinkah dia ada hubungannya dengan Wen Xiang? Ah, ada apa? Chen Yan. The film was translated and narrated by M Media. Sure. Kenapa wajahmu merah sekali? Mana ada? Tidak kok. Sudah jauh lebih baik. Kalau tidak, sebentar lagi dimulai. Ayo, kita segera ke sana. Ayo kita pergi. Nona Kong, tugas yang Anda berikan sudah beres. Dia pasti akan dipermalukan di depan umum. Syukurlah, Muran. Membuatku malu di depan umum. Harus ada harganya. Hari ini begitu banyak orang mempersulitku. Sepertinya pesta ulang tahun ini tidak sederhana. Ada apa ini? Kenapa dia baik-baik saja? Tante. Selamat untuk Nyonya, kebahagiaan ganda. Ini hadiah untuk Anda, mohon diterima. Tante, ini ramuan rahasia turun-temurun keluarga kami. Bisa membuat wajah tampak berseri. Terima kasih atas perhatiannya. Tante, saya dan Kak Shen Yan tumbuh bersama. Tante sudah seperti ibu saya sendiri, tidak seperti orang lain, yang bahkan tidak bisa membawa hadiah yang layak. Muran, meskipun kamu beruntung bisa menghadiri pesta ini, aku akan tetap berusaha membuatmu dipermalukan. Siapa bilang aku tidak bisa memberikan hadiah yang layak? Kenapa guruku belum datang juga? Jangan-jangan dia tidak punya hadiah dan sengaja mengulur waktu. Menantu keluarga Shen ini benar-benar mempermalukan keluarga Shen. Karena kau bilang aku menantu keluarga Shen, maka aku bisa memberikan yang terbaik. Terpaksa hanya bisa memberikan dupa untuk panjang umur ini. Guru, kau sangat malang. Orang keluarga Kong, parfum ini peringkat 3 besar di negara Z. Di depan Kak Kong Ruok, kau masih berani pamer keahlian? Dupa apa ini? Menyengat sekali. Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Meskipun dupa ini baunya tidak sedap, tapi sangat berkhasiat bagi kesehatan orang tua. Kau berani memecahkan dupa milikku, maka kau harus menanggung akibatnya. Khasiat ajaib, kau pikir kau ahli parfum? Benar, aku memang ahli parfum. Kamu adalah sang ahli wewangian? Tuan, ada seseorang yang ingin bertemu di luar. Orang itu mengaku sebagai ahli wewangian.
Ada apa ini? Kenapa ada dua Master Weng Xiang? Memangnya, kenapa lagi? Pasti ada yang menyamar. Kak Shen-yan, apakah wanita yang kau nikahi ini seorang pembohong? Menyebalkan sekali. Bukannya menunggu guru, malah datang orang yang menyamar. Kami bukannya tidak percaya, tapi hari ini ada lagi yang mengaku ahli wewangian. Bagaimana kau membuktikan identitasmu? Aku bukan penipu. Untuk apa aku harus membuktikan diriku? Omong kosong, kau mengaku ahli wewangian. Kamu bahkan tidak pantas menjadi pengikut sang ahli wewangian. Menurutku, sebaiknya kita persilakan orang di luar masuk. Pertama, jika dia benar-benar ahli wewangian, kita tidak boleh menyinggungnya. Kedua, jika dia memang penipu, orang pembohong seperti dia tidak pantas berada di keluarga Shen. Nona Kong benar. Jika di luar sana benar-benar sang Master Wangi, dengan posisinya di industri parfum, dia bisa menghancurkan perusahaan kita hanya dengan menjentikan jari. Kalau Baceng, silakan undang dia masuk. Namun saya tahu persis seperti apa karakter menantu keluarga Shen saya, jadi Nona Kong tidak perlu memprovokasi di sini. The film was translated and narrated by M Media. Selama ada aku, tidak akan kubiarkan siapapun menindasmu. Kakak seperguruan, adik seperguruan. Adik seperguruan. Kok kamu? Guru sedang pergi berkelana. Dia mengutusku untuk mengantarkan hadiah untukmu. Tunggu. Kenapa tadi pelayan bilang kamu adalah ahli parfum? Oh, jadi ternyata kamu orangnya. Kamu yang pakai identitasku untuk pamer di luar, kan? Aku tidak melakukannya. Menurutku, pelayan keluarga Shen ini benar-benar tidak becus. Aku bilang aku adik seperguruan sang ahli wewangian. Dia langsung berbinar saat mendengar nama itu. Lalu pergi begitu saja. Kamu benar-benar seorang ahli wewangian. Benar, kakak seperguruan saya sangat hebat. Aduh, lihat hadiahnya dulu. Ini hadiah dari guru untuk Anda. Salah satu dari 4 dupa kuno, dupa Yunyan. Usianya sudah 1000 tahun. Hanya ada 2 di dunia. Guru memang bisa diandalkan. Dupa Yunyan? Apalagi yang berusia 1000 tahun, hari ini saya akan melihat sesuatu yang luar biasa. Siapa bilang aku tidak menyiapkan hadiah? Ini hadiah yang sudah kupersiapkan. Hanya dikatakan dupa awan 1000 tahun itu abadi selamanya. Syukurlah, hanya Weng Xiang yang memilikinya. 5 tahun penuh, akhirnya aku menemukanmu. Ini adalah dupa Yunyan 1000 tahun. Sungguh sangat mewah. Ada apa ini? Jangan-jangan dupa Yunyan ini palsu? Hah, ini jangan-jangan palsu? Dupa Yunyan 1000 tahun. Wanginya tahan lama. Namun jika hanya 100 tahun, itu hanyalah sesaat saja. Jadi, hadiah yang diberikan Nyonya Muda ternyata hanyalah dupa Yunyan 100 tahun. Kamu benar-benar orang yang kucari. Kakak seperguruan, aku salah ambil. Ini dupa Yunyan 100 tahun. Kamu ini benar-benar mencelakaiku di depan guru. Tunggu saja pembalasanku nanti. Aku sudah membawa semua kotak dari kamar guru. Dupa Yunyan 1000 tahun hanya ada 2 di dunia, sedangkan yang 100 tahun ada puluhan. Keduanya jelas tidak sebanding. Jika kau benar-benar Master Weng Xiang, mengapa menukar yang asli dengan yang palsu? Apa kau pikir ibu tidak pantas, atau memang kau tidak mampu memberikannya? Tidak disangka, Nyonya Shen berani memalsukan barang. Memalukan sekali. Kenapa kau melihatnya? Memangnya dia bisa memunculkan dupa? Diamlah, aku sudah menemukannya. Kali ini barang palsu apa lagi yang kau gunakan untuk menipu orang? Ini asli. Memancarkan cahaya ke segala arah, tak kunjung padam.
Bahkan jika itu dupa Yunyan 1000 tahun, bukan hanya Master Wengxiang yang memilikinya. Kamu menyamar sebagai Master Wengxiang, kamu akan diusir dari asosiasi pembuat dupa. Siapa yang menyamar? Kakak seperguruan saya jelas adalah Master Wengxiang. Kamu bilang begitu, berarti benar. Oh, menurutku kalian berdua hanya bersekongkol untuk pamer. Bagaimana jika aku memang orangnya? Bagaimana kamu membuktikannya? Guru benar, dunia ini berbahaya. Melihat situasi sekarang, mengungkap identitas asli sepertinya tidak ada untungnya. Lebih baik tunggu indera penciumanku pulih dulu. Apakah kamu benar-benar Wengxiang? Shen Yan, aku tidak bisa mengatakannya ya. Hadiah yang diberikan Nyonya Muda memang berharga, tapi kepribadiannya sangat buruk. Sayang sekali, berani-beraninya dia menyamar sebagai Master Wengxiang. Kurasa reputasi keluarga Shen selama 100 tahun akan hancur di tangan wanita ini. Kak Shen Yan, aku tidak menyangka kau yang begitu hebat di dunia bisnis ternyata bisa tertipu oleh wanita ini. Jangan-jangan dia benar-benar Wengxiang? Identitas yang sulit? Penjaga, cepat usir penipu ini. Ayo, kalian maju. Saudi Rainbow Crown Connect Ocean. Shenyan, aku... Cukup sampai di sini saja. Hari ini ulang tahun, The Ibu. film was Jangan buat translated suasana and jadi makin narrated runyam. by M Media. Kenapa harus berhenti sampai di sini? Yang mempersembahkan dupa hari ini jelas adalah kakak seperguruanku. Shawan, ayo kita pergi. Kakak seperguruan, kenapa tadi tidak tunjukkan identitasmu dan buat mereka takut? Sekarang indera penciumanku belum pulih, jangan sebut namaku lagi saat di luar. Baik, aku mengerti. Shen Yan susah tidur. Entah bagaimana malam ini. Oh, Kak, kamu masih mengkhawatirkannya? Aku tidak peduli. Aku datang hanya untuk dupa Lingling agar bisa ikut kompetisi meracik dupa 2 hari lagi. Apa hubungannya dengan Shen Yan? Aku melakukan ini bukan demi Shen Yan. Aku melakukan ini semua demi dupa Lingling. Masih belum mau turun? Untuk apa kau kembali? Mengintipku ya? Aku sudah berjanji pada ibu untuk mengobatimu, jadi aku tidak boleh ingkar janji, bukan? Aku tidak butuh pembuat masalah untuk mengobatiku. Pergilah. Shen Yan, cepat usir dia pergi. Dagi, masuk ke sarang. Cepat, cepat. Turunlah. Tidak, dia sedang berjibaku. Sudah masuk. Turun. Aku benar-benar bisa menyembuhkanmu. Bukan cari muka. Sebenarnya apa maumu? Dupa penenang jiwa ini sepertinya kurang cocok. Kesehatan Shen Yan tetap yang paling utama. Aku tidak menginginkan apapun. Apakah kamu hanya bisa berpura-pura kasihan? Kalau kamu tidak pergi, biar aku yang pergi. Shen Yan, Shen Yan, jangan menyesal ya. Nanti aku tidak akan memberimu makan kue bulan lagi. Musim dingin. Lalu apa yang harus kau lakukan? Paman, mereka semua menindasku.
The film was translated and narrated by M Media. Tak disangka kamu ternyata cukup lembut. Sudah, pergilah mandi. Kakiku pasti patah, aku tidak bisa jalan. Bagaimana? Bagaimana? Apakah bagus? Lumayan juga kelihatannya. Acara akan segera dimulai. Kamu diam saja di sini. Jangan kemana-mana ya. Dengar tidak? Kalau buat masalah lagi, aku tidak akan membereskan kekacauanmu. Dengar, kedua telingaku sudah mendengarnya. Pak Shen, lama tidak bertemu. Lama tidak jumpa. Bagaimana kesehatanmu akhir-akhir ini? Cukup bagus. Pakai baju apa itu? Sama sekali tidak cocok untuk acara kompetisi parfum. Shenya, jangan remehkan aku. Aku pasti akan membuatmu terkesan. Tuan Muda, apa menurutmu kita bisa menemukan Wenxiang di sini? Ini adalah ajang terpenting di dunia wewangian. Dengan posisinya, dia pasti akan hadir. Benar juga. Di mana Nyonya? Bukankah Nyonya ada di... The film was translated and narrated by M Media. Bisakah aku menemukanmu kali ini? Sudah dengar belum? Master Dupa Nyamuk juga akan datang ke acara ini. Dia sudah lama menghilang. Jika tidak muncul sekarang, gelar ahli parfum nomor 1 miliknya akan terancam. Selama bertahun-tahun, saat Master Dupa tidak ada, teknik pembuatan dupa kita terus jalan di tempat. Ya, memang benar. Beberapa tahun ini, industri dupa memang mengalami kemunduran. Saya harus kembali agar industri dupa bisa bangkit lagi. Ini adalah ajang kompetisi parfum kelas dunia. Bagaimana orang rendahan sepertimu bisa masuk? Kalau orang sepertimu saja bisa masuk, kenapa aku tidak bisa? Aku adalah putri sulung keluarga Kong yang terhormat, keluarga pembuat parfum. Sedangkan kau hanyalah wanita murahan yang mengandalkan status sebagai pengantin baru, keluarga Shen. Keluarga pembuat dupa?
Kalau begitu, keluarga kalian punya orang sepertimu. Sungguh memalukan. Kau, Muran, sebentar lagi kau tidak akan bisa tertawa. Jika masalah indera penciumanku diketahui peserta negara lain, itu akan jadi masalah. Pulihnya aroma ini semua bergantung padamu. Ini. Ling Yunxiang ternyata manjur, tapi entah berapa lama efeknya. Aku harus bergegas. The film was translated and narrated by M Media. Nona Kong ini memang pantas berasal dari keluarga ahli parfum. Tekniknya sangat luwes, sungguh membuat saya merasa malu. Urutan memasukkan rempahnya salah. Khasiat dupa ini pasti berkurang drastis. Lihat saja nanti, Kak Shen Yan pasti akan jadi milikku. Sudah ketemu orangnya? Tidak ketemu di sekitar sini. Tapi Tuan tenang saja. Ini mungkin pertama kalinya Nyonya datang ke acara seperti ini. Dia pasti penasaran. Saya rasa tidak akan ada masalah. Selanjutnya, mari kita sambut peserta berikutnya. Tuan Muda, apakah saya sedang berhalusinasi? Tenang saja, aku tidak pernah melakukan kesalahan saat bertanding. Siapa orang ini? Kenapa tidak pernah lihat sebelumnya? Sekarang, silakan para juri mengumumkan hasil pertandingannya. Putri sulung grup Cui Yiner, mendapat skor 50. Putra kedua Lu Sixiangye, Lu Ziang, mendapat skor 66. Saya ini Wenxiang yang ternama. Gelar juara ini pasti milik saya. Kita hanya menyisakan 2 peserta. Siapakah yang akan menjadi juara pertama dan kedua? Kemampuan meracik dupa keluarga Kong adalah yang terbaik di negeri ini. Nona Kong Ruo pasti akan memenangkan kejuaraan kali ini. Justru menurutku gadis yang asing ini kemampuannya jauh lebih unggul. Tuan Muda, entah pertama atau kedua, Nyonya ternyata cukup hebat. Jangan bikin masalah saja. Beritahu koki di rumah untuk menyiapkan hidangan laut malam ini.
Kamu benar-benar keras kepala, tapi berhati lembut. Sekarang saya umumkan, pemenang pertama kompetisi parfum tahun ini adalah Kong Ruo. Tidak mungkin. Kamu berani melawanku dengan kemampuan seperti itu. Nona besar, ada yang bisa saya bantu? Tukar parfum milikku dengan milik Muran, aku harus memenangkan kompetisi ini. Baik. Bagaimana bisa begini? Padahal rempahku sudah kucampur. Muran, kau memang tidak berbakat meracik dupa. Kau hanya mengandalkan nama besar keluarga Shen saja. Tidak mungkin, kau curang. Hasilnya sudah keluar, apalagi yang mau kau sangkal? Dupa saya tidak mungkin bermasalah. Dengar-dengar dia sempat menyamar jadi ahli parfum. Orang seperti dia tidak pantas berdiri di sini. And narrated by M Media. Orang ini akan semalang itu, Tuan Muda. Benarkah akan begitu? Orang yang tidak bermoral sepertimu sama sekali tidak pantas berdiri di sini. Bagaimana bisa jadi begini? Ini benar-benar sulit sekali. Tuan Muda berniat membantu Nyonya keluar dari masalah? Siapa yang mau menolongnya? Lagi pula tujuannya ke keluarga Shen tidak murni. Jadi mari kita lihat wajah aslinya. Oh. Orang seperti kamu ini seharusnya enyah dari dunia wewangian. Enyahlah dari dunia wewangian. Enyahlah dari dunia wewangian. Kalian. Tidak mungkin, padahal resepku sudah benar dan takaran campurannya pun tidak salah. Tuan Muda, Nyonya sampai ketakutan setengah mati. Ini sama sekali bukan dupa saya. Dupa saya telah ditukar. Di depan banyak orang. Siapa yang menukar dupa Anda? Selain kamu, siapa lagi? Ingin menjebak saya? Tunjukkan buktinya. Yuan Xiang pasti akan menjadi terkenal. Saya harus memikirkan cara lain. Meskipun aku tidak punya bukti, aku bisa membuktikan keahlian meracik wangiku sendiri. Bagaimana cara membuktikannya? Aku bisa mencium semua bahan wewangian yang ada di sini. Baik, jika kau kalah, kau tidak hanya harus keluar dari dunia parfum, tapi juga harus pergi dari keluarga Shen. Di sini terlalu ramai. Biar ku bawa kau pergi. Shen Yan, percayalah padaku, aku tidak akan membuatmu malu. Nada atasnya rosemary, basil, bergamot. Nada tengahnya pinus, anyelir. Di dalamnya ada kesturi, kayu aras, kayu manis, ambar, jeruk nipis, pimento, buah timi, nilam, dan marjora manis. Secepat itu? Jangan-jangan asal sebut saja? Sejauh ini, Nona ini benar semua. Dengan kemampuan sehebat ini, alangkah baiknya jika kamu seorang ahli parfum. Ada apa? Tidak bisa mengarang lagi. Tadi sudah benar berkali-kali. Salah sekali tidak masalah.
Kenapa justru yang terakhir tidak tahu? Siapa yang tahu kalau dia sudah menghafal jawabannya? Mempermalukan diri di depan umum seperti ini. Sepertinya dia akan diusir dari keluarga Shen. Gempa ini, lihat saja bagaimana kau akan menanggung akibatnya. Tunggu. Bahan pewangi terakhir ini adalah bunga peoni. Kau pikir bisa asal sebut nama rempah untuk mengelabui kami? Benar sekali, bahan terakhir ini memang bunga peoni. Syuh. The film was translated and narrated by M Media. Kemampuan seperti ini hanya dimiliki oleh seorang ahli parfum. Mungkinkah dia adalah... Dia seorang ahli pencium aroma? Siapapun kamu, Kak Shen Yan hanya boleh menjadi milikku seorang. Ya kan masuk? Dunia Wewangian benar-benar mundur beberapa tahun ini. Trik murahan seperti ini saja bisa membuat mereka senang. Sekarang saya umumkan juara kompetisi meracik parfum tahun ini adalah... Tunggu. Dia bukan ahli pencium aroma. Dia adalah putri sulung keluargamu yang dikenal anggun dan jenius langka di dunia parfum. Putri sulung keluargamu, mungkinkah dia orang yang aku pikirkan? Muran, inilah harga yang harus kau bayar karena merebut Shen Yan dariku. Bagaimana mungkin seorang ahli pencium aroma sejati salah mengenali bahan parfum? Ya, bagaimana mungkin salah mengenalinya? Tadi Nona ini bilang bahan terakhirnya adalah bunga peoni. Tapi menurut saya itu bunga gardenia. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah mencium aroma rempah ini. Kalau begitu, mari kita minta juri untuk menilai siapa yang sebenarnya salah. Bahan wewangian terakhir adalah gardenia. Keluar! Industri parfum kita tidak berkembang. Itu semua karena orang seperti kamu. Kurang ajar. Siapapun dari keluarga Shen kami, lihat siapa yang berani menyentuh mereka. Shentan. Berhenti. Apa yang kau sembunyikan di tanganmu? Ternyata benar kau. Kau benar-benar telah menukar parfumku. Kalian benar-benar tidak tahu malu menggunakan trik yang sama 2 kali. Bagaimana? Kamu menuduhku curang. Apa buktinya? Kamu menyembunyikan dupa ini di depan banyak orang. Berani bilang bukan untuk menjebakku? Kamu tidak punya bukti. Atas dasar apa kamu memfitnahku? Masih muda tapi pikirannya tidak stabil. Tuan muda, itu dia orangnya. Semua ini dia yang menyuruhku. Dia bilang kalau aku bisa mempermalukan Nyonya Shen, dia akan memberiku banyak uang. Apa yang kau bicarakan? Ini baru parfum saya, aroma bunga peoni. Hah? Bukan begitu. Ya, Nona malah memimpin kecurangan. Sungguh memalukan keluarga Kong. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu menderita tanpa alasan.
Kemari, usir 2 orang yang mengacaukan kompetisi parfum ini sekarang juga. Lepaskan aku, lepaskan. Aku ini putri sulung keluargamu. Siapa yang berani menyentuhku? Kakak, apakah kau tega melihatku ditindas orang lain? Ini, bukan. Nona mudamu memanggil Nyonya Shen kakek. Benarkah mereka bersaudara? Sebenarnya, The film was apa yang translated terjadi? and narrated by M-Media. Ini kakakku, dia masih hidup. Bukan hanya tidak mati, entah cara apa yang dia pakai. Dia malah menjadi istri Shen-nya. Jangan-jangan dia kembali untuk merebut harta warisanmu. Apa maksudmu? Kabar yang beredar mengatakan nonamu itu lembut. Sepertinya tidak sesuai dengan rumornya ya. Aku bisa membantumu menjatuhkan Muran agar dia dipermalukan di acara kompetisi parfum. Kalian belum tahu, kan? Nyonya Shen ini ternyata seorang anak haram. Jadi dia benar. Ayahku berselingkuh? Meninggalkan kami berdua, lalu mencari wanita yang lebih kaya. Shen Yan, aku bukan anak dari wanita simpanan. Aku percaya padamu. Keluar! Keluar! Saya bukan anak haram. Aroma ini adalah obat nyamuk. Ini adalah label milik Muran. Kamu adalah si obat nyamuk, kan? Dia adalah anak haram keluargamu, putri dari seorang pelakor. Orang yang genetiknya saja bermasalah seperti ini, bagaimana mungkin bisa menjadi seorang ahli parfum? Apalagi menjadi master parfum. Master parfum sudah lama menghilang. Kita begitu naif, mengira hari ini bisa bertemu orang seperti dia. Orang seperti dia disandingkan dengan nama master parfum hanyalah sebuah penghinaan. Muirao, kau terus-terusan bilang aku anak haram. Lalu apakah kamu punya buktinya? Tentu saja punya. Hanya bermodalkan beberapa foto pantat, kau berani mempermalukan ibuku. Apa kau pikir semua orang di sini bodoh? Kakak, ini semua adalah fakta. Bagaimana bisa kau memfitnahku? Kalau begitu katakan padaku, ibuku sudah meninggal bertahun-tahun. Dari mana kau mendapatkan semua ini? Hah? Apa yang ingin kau lakukan? Pak Shen, setelah diperiksa, foto-foto ini memang terbukti telah disunting. Kalian berdua berkali-kali memfitnah istri saya di depan umum. Aze, mulai hari ini, putuskan semua kerjasama antara keluargamu dan keluarga Shen. Baik. Saya umumkan, juara kompetisi parfum malam ini adalah Muran.
Apa hak anak haram yang menyamar sebagai master dupa untuk menerima penghargaan? Apapun yang mereka katakan, pergilah. The film was translated and narrated by M Media. Penghargaan ini saya tidak mau. Siapa kamu berani-beraninya berteriak di sini? Merebut darimu itu artinya aku menghargaimu. Siapa yang memberimu keberanian untuk membuat keributan di sini? Akulah pendukungnya. Hari ini saya sudah melihat wajah kalian semua. Mulai hari ini, keluarga Shen memutuskan semua kerja sama dengan kalian. Ayo pergi. Tuan muda, gawat, Ran menghilang. Apa? Nyonya mungkin sedih karena kejadian hari ini. Sekarang kumpulkan semua orang, pastikan temukan Nyonya. Baik. Sorry. Selain keluarga Shen, tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli padaku. Shengyan. Sedang apa kau bersembunyi di sini sendirian? Saya kira mereka yang datang ke acara kompetisi parfum adalah orang baik yang mencintai wewangian. Sungguh mengecewakan. Aku rindu guru. Aku ingin pulang, tapi aku juga tidak ingin berpisah darimu. Percayalah, aku akan mengubah keadaan ini. Lapar. Ayo kita pergi makan. Ya, dulu setiap kali aku menangis, guru akan membuatkan makanan enak untukku. Ya, ayo kita pergi. Ran. Akhirnya kau pulang juga. Ran. Memintamu pulang kali ini tujuannya agar Roro bisa meminta maaf padamu soal acara kompetisi parfum kemarin. Yuro mengancamku di telepon. Sekarang malah mau minta maaf. Sebenarnya apa mau keluarga ini menipuku? Ran, kau juga tahu. Sejak pertemuan meracik parfum tempo hari, Shen Yan memutuskan kerja sama dengan kita. Kita sekarang sedang kesulitan. Bisakah kau... Keputusan yang dibuat Shen Yan, saya tidak enak untuk ikut campur. Jadi katakan, apakah ini cukup untuk membuatmu membujuk Shenyan bagi kami? Ini adalah bros peninggalan ibuku. Kakak, aku benar-benar tidak menyangka kau kembali hanya demi buku Ushang ini. Hari ini, asalkan kau membuat Shenyan bekerja sama lagi dengan keluarga kami, aku akan mengembalikannya padamu.
Shen yang membatalkan kerjasama dengan keluargamu demi membelaku. Jika sekarang harus bekerja sama lagi, bukankah itu mempermalukan dirinya? Bagaimana kalau saya tidak mau? Kalau begitu, aku terpaksa membakarnya. Jangan! Ini peninggalan terakhir ibuku. Apa kau tega membiarkannya terbakar begitu saja? Ran, kau sekarang sudah jadi orang sukses, tapi perusahaanmu kami hampir bangkrut. Yoro juga memikirkan kepentingan bersama. Selama bertahun-tahun, kau hanya mementingkan keuntungan. Kau sama sekali tidak pantas menjadi ayahku. Kakak, kau tahu kan, ayah selalu memihakku. Kalau kau tidak menelepon Shenyan sekarang, maka aku akan... Jangan, ibu benar-benar buta, sampai mau menikah dengan orang sepertimu. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Nomor yang mana tuju sedang berada di luar jangkauan. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Ayah, lihat. Shenyan bahkan tidak mengangkat teleponnya. Jangan-jangan kau ini orang bodoh yang dinikahi Shenyan. Pak Chen, penjualan produk kita naik 3%. Tuan muda, Nyonya, pihak keluargamu menelepon berkali-kali. Entah apakah mereka sedang dalam masalah. Kita baru saja memutuskan kerjasama dengan keluargamu. Bagaimana bisa membiarkannya pergi sendiri? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Rapat setengah jam lagi jadi atau tidak? Shenyan, apa kau sedang menjebakku? Ran, ternyata kamu sama saja dengan ibumu, sama-sama tidak disukai orang. Jangan. Kakak, sekarang giliranmu meminta maaf padaku. Asalkan kau minta maaf padaku, aku akan mengembalikan barang peninggalan itu padamu. Baik, aku minta maaf padamu. Hanya bicara saja, seseorang suruh dia berlutut di depanku. Lepaskan. Yoro, jangan keterlaluan. Bagaimanapun dia kakakmu, apalagi sekarang dia punya Shenyan sebagai pendukungnya. Ayah, keluargamu kita hampir bangkrut karenanya. Kenapa ayah masih membelanya? Lagi pula, kalau Shenyan peduli padanya, kenapa dia membiarkannya pulang sendirian? Murang, karena kau tidak mau berlutut, maka aku terpaksa membiarkanmu melihat peninggalan ibumu terbakar habis. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Sepertinya mulai sekarang, keluargamu tidak perlu ada lagi. Guru, kami salah. Mohon ampuni kami. Jiang Ze, buat keluargamu bangkrut dalam 3 hari. Baik, Tuan Muda. Di manamu, Yoro? Pantas saja keluargamu sudah bertahun-tahun memegang buku resep dupa ini, tapi tidak bisa menciptakan dupa yang bagus.
Buku resep dupa peninggalan ibu ini terlalu rumit. Entah apakah Shen Yan bisa melakukannya. Halaman terakhir ini, jangan-jangan Muyuru yang merusaknya? Muyuro, akan kuutus orang untuk mencarinya. Dia sendirian, tidak akan bisa membuat masalah. Nyonya Muda, apakah Anda tahu kalau Tuan Muda kami melewatkan rapat penting demi Anda? Pandai sekali kamu bicara, cuma rapat biasa saja. Shen Yan, kamu baik sekali. Mengingat kau pernah menyelamatkanku, aku akan membantumu kali ini. Meski buku resep dupa ini kurang 1 halaman, ini sudah cukup untuk tender nanti. Sepertinya keluargamu melakukan ini demi balas dendam. Kak Shen Yan, jangan tidak sabar begitu. Aku hanya merindukanmu. Nona Kong, saya sudah menikah. Tolong jangan melewati batas. Kemari, jangan sampai Nyonya tahu kalau Nona Kong dan Tuan berduaan di dalam ruangan. Nyonya. Sayang sekali, aku sudah melihat semuanya. Aduh, dia bahkan berani mengembalikan pinggangnya padamu. Baiklah, Shen Yan. Aku begadang demi meneliti proyek untukmu. Dan kau malah melakukan hal ini tepat di depan mataku. Habislah Tuan Muda sekarang. Adik Muran, jangan salah paham. Dia yang menerjang duluan. Aku tidak akan memberinya kesempatan seperti itu lagi. Ah, kamu tidak tahu dia sudah punya istri. Kamu sudah tua dan tidak menarik. Jangan keluar untuk mempermalukan diri sendiri. Mana mungkin aku tega marah pada suamiku. Suamiku sudah bekerja sangat keras. Ayo kita pulang. Yan, tidak lama lagi kau akan berlutut memohon padaku. Meskipun Shen Group adalah keluarga terpandang selama 100 tahun, Direktur Tang adalah dermawan besar yang mendanai banyak perusahaan. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Memenangkan tender ini berarti mendapatkan kontrak pasar global, bisnis yang sangat menguntungkan. Persaingannya pasti akan sangat sengit. Tenang saja, dengan resep dariku, Pak Tang pasti akan bersinar di acara tender tahun ini. Sekarang semua dupa penawar ada di tangan saya. Mari kita lihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Baiklah, izinkan saya mencoba. Ini adalah parfum Xianglu Baiji yang dibuat oleh tim riset Tang menggunakan bunga paling berharga, berkhasiat untuk memperpanjang usia. Harum sekali. Aroma ini sungguh langka di dunia. Suara ini kuberikan untuk Tuan Tang. Terburu-buru sekali. Masih ada keluarga Shen. Silakan Tuan Shen.
Tuan Shen, Anda tidak sedang bercanda dengan saya, kan? Kenapa ini tidak ada wanginya sama sekali? Untuk wewangian ini, harus sabar menunggu. Tuan Shen, kenapa Anda bersele-sele sekali? Jangan-jangan ada masalah dengan dupa ini. Apa Anda sadar kalau Shen kalah saing lalu sengaja mengulur waktu? Sudah kubilang tunggu dengan sabar. Apa kau tidak mengerti? Muran, Kak Shen Yan mungkin membohongimu, tapi aku tidak akan. Kak Shen Yan, jika hari ini kau kehilangan pasar rempah, keluarga Kong akan membiarkan Tuan Tang membantumu. Tenang saja, selama ada aku, Shen Yan tidak akan pernah berbisnis dengan orang sepertimu. Kalau tidak, kau akan menyesal nantinya. Menangis itu mustahil, waktunya sudah habis. Saya ingin lihat trik apa yang kamu punya. Ini aroma dupa lemak naga. Bukankah dupa ini sudah hilang selama bertahun-tahun? Ternyata ada orang di negara Z yang bisa meracik dupa lemak naga. Sepertinya pasar internasional pasti milik keluarga Shen. Tuan Tang, resep dupa yang saya berikan tidak ada masalah. Dupa lemak naga sudah lama hilang. Saya pun tidak tahu bagaimana mereka bisa memilikinya. Selain dupa ini, masih ada dupa yang lebih baik yang belum pernah kalian lihat. Dan yang ini. Apalagi parfum yang lebih baik dari dupa lemak naga. Ini parfum apa? Nanti juga kamu tahu. Bau apa ini? Jangan-jangan Pak Tang salah membawa dupa. Dupa ini tidak akan bisa membantu Anda. Dupa ini bukannya memperindah, malah menghancurkan keluarga Shen. Kak Shen Yan, apa maksudmu ini? Nona Kong, apakah Anda masih mau pura-pura tidak tahu? Masih mau mengelak, Nona Kong? Bukan saya. Tidak mungkin, itu jelas jalan buntu. Bagaimana bisa? Tentu saja karena aku pintar. Nah, soal penambahan CCTV di ruang parfum itu untuk jaga-jaga, sebaiknya kita rahasiakan saja. Kong Ruo, sekarang apa lagi yang ingin kau katakan? Dia yang menyuruhku melakukan ini. Kamu bohong. Pak Tang adalah pengusaha dermawan yang ternama. Mana mungkin dia menggunakan cara licik untuk memenangkan persaingan? Nona Kong benar-benar keterlaluan. Pak Tang sudah membantumu, sekarang kau malah balik menyerangku. Cepat jelaskan pada mereka. Menurutku Tuan Tang ini juga bukan orang baik. Ini tidak ada hubungannya denganku. Semua ini dia. Semuanya dia yang lakukan. Aku sungguh menyesal pernah membantumu. Jelas-jelas itu ulah. Bawa dia keluar. Wah, sepertinya hari ini Pak Shen ditakdirkan untuk memenangkan tender ini. Salah saya salah menilai orang. Pak Shen, mohon jangan salahkan saya. Salah menilai orang apa? Menurutku, kau hanya ingin menggunakan cara kotor untuk mengalahkan Shen Yin kami. Selamat kepada Pak Shen atas perolehan pasar global. Mari kita minta Pak Shen menandatangani kontraknya.
Pergilah. Tuan Hao tidak ingin melihatmu lagi. Muran, tunggu saja pembalasanku. Saya harus segera memberitahu Shen Yan soal penukaran Ling Yunxiang. Ini barang milik cinta pertama Tuan Muda. Kantong wangi ini terasa familiar. Bukankah ini kantong wangiku? Ternyata Shen Yan adalah anak laki-laki yang dulu pernah kuselamatkan. Jadi, orang yang ada di hati Shen Yan adalah aku. Dia selalu mencariku. Aku harus memberitahu Shen Yan identitasku. Bisa kamu bilang kamu Wenxiang? Iya, Kak Shen Yan. Akulah Wenxiang yang selama ini kamu cari. Tidak mungkin. Nona Kong, ini bukan masalah main-main. Anda tumbuh besar bersama tuan muda kami. Bagaimana mungkin Anda adalah Wenxiang? Keluarga Kong adalah keluarga ahli rempah. Aku belajar meracik dupa sejak kecil. Kenapa aku tidak bisa menjadi Wenxiang? Ini adalah laporan amnesia saya. 5 tahun lalu, saya pernah kehilangan ingatan. Tidak percaya padaku? Ini laporan gangguan penciumanku. Bahkan jika indera penciumanmu terganggu, kau tidak mungkin Wenxiang. Dia bukan Wenxiang yang asli. Karena akulah. Kak Shen Yan, apakah kamu masih mengenali kantong wangi ini? Kenapa dia bisa punya kantong wangi ini? Tapi jika benar dia Wenxiang, kenapa harus muncul di saat seperti ini? Jadi engkau yang menyelamatkan tuan muda kami saat itu. Mana mungkin palsu? Kantung wangi ini ada 2. Satu hilang saat aku menyelamatkan Kak Shen Yan di gunung. Dan ini yang satunya lagi. Kenapa? Apa kau merasa bersalah? Bagaimana bisa? Kantung wangi ini adalah barang pribadiku. Bagaimana bisa kau orang asing menyentuhnya sembarangan? Kantong wewangian milik Master Wenxiang disulam dengan teknik khusus. Sedangkan milikmu ini jelas barang murahan. Kak Shen Yan, kalau bukan karena menyelamatkanmu dulu, aku tidak akan hilang ingatan dan salah mengambil kantong wangi. Kembali. Jauhi Shingen kami. Dia sedang cemburu. Jika kau mengaku sebagai Master Wenxiang, katakan padaku, di gunung mana kau menyelamatkannya? Gawat, Sang Zhe tidak memberitahuku soal ini. Sudah lama sekali berlalu. Lagi pula saat itu hari sangat gelap. Aku sudah tidak ingat lagi. Master Wenxiang yang ternama, bahkan tidak tahu di gunung mana dia menyelamatkan orang. Tidak bisa, aku tidak boleh kalah. Dia ingin berpura-pura, gila untuk menakutiku. Sebentar lagi dia pasti bilang, kenapa kamu begitu kejam? Bagaimana bisa kamu mendorongku jatuh? Muran, kamu ternyata sangat jahat, berani-beraninya mendorongku. Lihat, bukankah aku sudah bilang begitu? Asal tahu saja, aku memang jahat. Mau ku coba dorong kau sekali lagi? Apa yang dipikirkan Nona Kong? Trik seperti itu sudah ketinggalan zaman. Istri kita benar-benar punya cara menghadapi Li Chan. Kak Shen Yan, Kamu bahkan tidak ingat di gunung mana kamu menyelamatkanku. Bagaimana aku bisa percaya padamu?
Jika Wenxiang benar-benar orang dengan kemampuan sepertimu, aku akan bertindak demi keadilan. Zheng Ze, antar Nona Kong keluar. Tidakkah kau ingin tahu di mana Ling Yunshan yang asli berada? Kamu yang mengambil Ling Yunshan? Sedang apa? Ceroboh sekali. Kak Shenyan, kakiku terluka. Aku harus merepotkanmu untuk mengantarku ke rumah sakit. Kenapa mereka berdua begitu dekat? Dasar Shenyan bodoh. Jangan bilang dia benar-benar percaya kalau wanita itu Wenxiang. Shenyan, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak benar-benar percaya dia itu Wenxiang, kan? Pikirkan baik-baik, kamu Bukan. pilih dia atau Ling Yunshan. Kalau kamu pergi, kamu tidak akan pernah bisa melihatku lagi. Tuan Muda, sepertinya ditukar oleh mata-mata yang dia kirim semalam. Maafkan saya ceroboh. Di mana Ling Yunshan? Asalkan kau berpisah dengan Muran, aku akan memberitahumu. Kau pikir dengan cara licik ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Meski tanpa Ling Yunshan, aku tetap akan memulihkan indera penciumannya. Apa sih bagusnya dia? Kamu benar-benar percaya dia itu Wenxiang? Siapapun dia sebenarnya, aku tetap menyukainya. Shenyan, jika kau berani pergi, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Shen. Tuan Muda, kami menemukan bahwa Kong Ruo dan Tang Jian sudah lama berhubungan. Ling Yunshan pasti ada di tangannya. Kalau begitu, mari kita mainkan permainan mereka. Pergilah ke Gunung Xianling, lakukan apapun untuk melindungi Guru Muran. Ketua Gunung Xianling mengundangnya. Sialan Shenyan ini sudah memberiku Ling Yunshan palsu. Dia malah membawa pergi Kong Ruo tepat di depan mataku. The film was translated and narrated by M Media. Saya ingin bercerai dengannya. Kamu mau kemana? Aku ingin menceraikanmu. Cari saja Ling Yunshan sendiri. Ku tidak benar-benar ingin pergi dengan Kong Ruo. Di hatiku hanya ada dirimu. Keparat, kau bicara omong kosong. Saya sudah menemukan Ling Yunshan melalui Kong Ruo. Dia ada di tangan Tang Jian. Percayalah padaku. Gawat Tuan, di luar ada sekelompok wartawan. Mereka bilang keluarga Shen menyembunyikan penipu yang mengaku sebagai Master Wenxiang. Permisi Tuan Shen, bagaimana tanggapan Anda mengenai istri Anda yang memasukkan identitas Master Wenxiang? Nonamu, sebagai istri Tuan Shen, mengapa Anda melakukan tindakan tidak pantas dengan menyamar sebagai Master Wenxiang? Mohon penjelasannya. Siapa yang menyamar? Saya melakukannya dengan jujur. Saya percaya pada istri saya. Dia bukan orang yang berperilaku buruk. Tuan Shen, maksud Anda melindungi penipu ini? Benar. Kau wartawan dari media mana? Apakah Tuan Shen ingin menindas dengan kekuasaan? Bagaimanapun juga, dia itu penipu yang menyamar. Anda tidak punya bukti. Itu namanya fitnah. Setelah Anda membawa para wartawan ini, tim pengacara keluarga Shen kami akan melawan kalian satu persatu. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Memangnya kenapa kalau aku menyamar jadi Wenxiang?
Sekarang aku kan nyonya keluarga Shen. Sekarang sudah ada bukti, Pak Shen selalu menindas orang dengan kekuasaannya. Dia berbohong. Semua bukti kejahatan ini dia yang buat. Nyonya Shen, tolong jelaskan. Apa niat Anda menyamar sebagai Master Wenxiang? Benar? Apa maksudnya? Tolong jelaskan. Tolong jelaskan. Lihat siapa yang berani bilang muridku penipu. Guru. Guru, kenapa Anda datang ke sini? Saya tadinya sedang berkelana ke 4 penjuru. Begitu mendengar murid saya dalam kesulitan, saya langsung bergegas kemari. Bukankah ini ketua Gunung Shanling? Dia kan gurunya Master Wenxiang. Mungkinkah nyonya muda ini benar-benar Master Wenxiang? Ada guru saya di sini. Lihat siapa yang berani meragukan identitas saya sebagai Master Wenxiang. Kalau orang tua ini benar guru dari Master Wenxiang, kenapa baru sekarang muncul untuk bersaksi? Saya rasa ini semua hanya rekayasa mereka saja. Ketua Sekte Shanling bisa ditemui begitu saja. Dia cuma kakek-kakek tua. Boleh saja menghinaku, tapi jangan menghina guruku. Pak, masih saja terburu-buru. Guru sudah bersiap sejak tadi. Guru. Ini, silakan Anda lihat. Perhatikan baik-baik. Dia sudah mengatur semuanya. Hadirin sekalian, kalian boleh saja tidak percaya bahwa saya adalah pemimpin perguruan Lingyun. Tapi soal dupa ini, saya tidak mungkin berbohong. Ada 2 potong dupa di sini. 1 asli dan 1 lagi palsu. Siapapun yang bisa membedakan mana dupa yang asli, dialah Master Wenxiang yang sebenarnya. Guru memegang 2 dupa palsu, kalian ini ahli membuat dupa atau pemain sandiwara. Sayang sekali kalau tidak jadi aktor. Bukankah Ling Yunxiang sudah kuberikan pada Tuan Tang? Kenapa ada di sini? Karena Nona Kong and mengaku narrated sebagai by Wenxiang, N-Media. bisakah Anda melihat mana yang asli? Dupa ini saya pegang langsung, saya berikan ke Pak Tang. Mana saya tahu seperti apa bentuknya. Ya, yang ini. Bukan, yang ini. Nona Kong, apakah Anda yakin? Nona Kong begitu ragu. Jangan-jangan Anda sendiri tidak tahu yang mana. Apakah Nona Kong adalah Master Wenxiang palsu? Ini dia. Baik, semuanya perhatikan. Inilah dupa Lingyun yang dipilih Nona Kong. Ling Yunxiang akan terbakar jika terkena api. Itu hal yang semua orang tahu. Sepertinya Nona Kong ini benar-benar palsu. Nona Kong, mobilnya akan segera berangkat. Sebaiknya serahkan saja ke kantor polisi. Biarkan dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Lepaskan aku, lepas! Shen Yan, segera bawa Ling Yunxiang ke pabrik tepi sungai untuk menemuiku. Atau aku akan menghancurkan jerih payah keluarga Shen yang diwariskan turun-temurun. Saya pasti akan membantu Anda mendapatkan kembali Ling Yunxiang. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi.
Di mana Ling Yongxiang? Kalau mau dupa Ling Yun, lihat dulu apa yang bisa Tuan Shen berikan sebagai gantinya. 结果setahu kau menginginkan bisnis rempah global. Tapi dengan teknik frasik parfummu, sudah kuperikan itu hanya akan merusak reputasi parfum negara kita. Jika pasien meremehkan saya seperti ini, maka tentu ada lagi yang perlu kita bicarakan. Toko ini sudah saya kepung. Lagi pula, saya sudah tahu identitas aslinya sebagai ahli pencium aroma. Saya meracik dupa aksam, saya tak terkalihkan. Dan semua wang tu akan jadi milikku. Cih, dengar ya. Aku tidak akan pernah membuatkan dupa untuk pengusaha berhati busuk seperti kalian. Shen Yan, aku beri kau dua pilihan. Satu, aku bawa Wen Xiang pergi. Dua, keluar dari pasar rempah selamanya. The film was translated and narrated by M Media. Di sini sudah kupasang bahan peledak. Sekali saja aku menekan tombol ini, kalian berdua tidak akan bisa lolos. Dia itu orang yang memuja budaya asing dan berbisnis dengan pihak luar, berniat menghancurkan rempah tradisional. Rempah tradisional akan sulit untuk bangkit kembali. Shen Yan, aku percaya selama ada kamu, industri dupa tradisional kita pasti akan bangkit kembali. Aku ikut kamu. Sure. Tapi kamu harus lepaskan. Murau, kali ini giliranku melindungimu. Baik, aku setuju. Tidak boleh. Kamu sudah mencurahkan begitu banyak usaha, jangan berikan padanya. Aku tidak bisa membiarkan dia membawamu pergi begitu saja. Lagi pula, kaulah orang yang sebenarnya dibutuhkan untuk membangkitkan industri parfum. Cepat berikan kontraknya padaku. Tuan Shen, kalau begitu, semoga kerjasama kita menyenangkan. Ya, sepertinya di pasar rempah nanti, kita tidak akan bisa melihat Tuan Shen lagi. Sepertinya saya memang tidak bisa membodohi Tuan Shen, tapi saya tidak akan pernah membiarkan Wen Xiang memulihkan indera penciumannya. Tenang saja, tak apa-apa.
Udah keluar kan? Udah. Bagaimana? Sudah disiarkan semua gambar tadi? Semuanya sudah disiarkan, tidak ada yang bocor sedikit pun. Mari kita lihat bagaimana dia mempertahankan status dermawannya itu. Sialan, Shenyan. Ternyata kalian berdua yang merencanakan ini dan tidak memberitahuku. Dengar ya, dan kau juga, kalau berani begitu lagi, kalian semua akan kujadikan bumbu rempah. Bukankah takut kamu ketahuan? Tuan muda, Nyonya benar-benar tangguh. Bukankah dia pengusaha dermawan Tangjian itu? Ternyata dia punya sisi seperti ini. Tuan Shen rela melepaskan segalanya demi istrinya. Sungguh sangat mengharukan. Tangjian. Pukul dia, pukul sampai mati, pukul. Apa yang kalian lakukan? Sudah, hentikan. Tang Jian boleh mengambil datanya, tapi dia tidak bisa membeli hati orang. Buang dia di depan kantor polisi, biar hukum yang menghukumnya. Saya sebenarnya hanya ingin bertanya tentang Ling. Ini untukmu. Kali ini tidak perlu khawatir. Ada yang menukarnya. Tidak perlu lagi khawatir soal indera penciumanmu. Kakak seperguruan, guru bilang kau harus kembali ke perguruan. Aku dan guru berencana menjemputmu. Saya. Bagaimana ini, Shenyan, bagaimana kalau kau bantu aku bicara? Katakan saja pada guru kalau aku menghilang, orangnya tidak bisa ditemukan, lalu bantu guruku. Bagaimana jika mereka menyandraku dan membawaku kembali ke gunung? Lagi pula, adik seperguruanmu itu bukan orang yang mudah dihadapi. Lalu sekarang bagaimana? Mereka akan segera tiba. Katakan saja yang sebenarnya pada Ran. Apa maksudnya? Muridku, guru sudah sampai. Kenapa belum keluar menyambut? Bagus kau. Muridku, guru sudah datang. Tidak keluar menyambut pun tidak apa-apa. Malah bersembunyi. Hah. Guru, aku benar-benar ingin tinggal di bawah gunung bersama Shenyan. Aku tidak mau kembali ke gunung. Hiasi utai supaya yang kami siapkan untukmu. Ini. Ada apa ini? Kakak seperguruan, semua ini adalah ideku. Oh, jadi soal kamu mau menjemputku ke gunung itu... Semua itu bohong. Tentu saja, karena hari ini adalah hari yang istimewa. Aku
Kamu makan anjing.